Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi IPS kelas 7 semester 1 dengan tema letak dan luas wilayah Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu memahami yang pertama, menjelaskan pengertian letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Yang kedua, menunjukkan letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh letak astronomis, letak geografis, dan letak geologi Indonesia. Yang keempat, menjelaskan luas wilayah Indonesia. Letak di suatu permukaan bumi menunjukkan posisi tempat terhadap tempat lainnya. Dalam hal ini ada tempat strategis, terisolasi, dan seterusnya. Sebagai contoh, suatu tempat berada di pusat kota. Karena tempatnya yang strategis, tempat tersebut dapat dicapai dari berbagai lokasi dengan mudah, sehingga menjadi pusat kegiatan penduduk. Letak suatu tempat menunjukkan pula karakteristik tempat tersebut. Contohnya yaitu pantai yang mempunyai karakteristik bersuhu tinggi, berupa dataran rendah, sebagian masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Lalu bagaimanakah dengan letak wilayah Indonesia? Mari simak pembahasan berikut ini. Letak wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Yang pertama, letak astronomis Indonesia. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Indonesia berada pada garis lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Garis lintang adalah garis khayal pada globe yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Berdasarkan garis lintang 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, Indonesia berada pada wilayah iklim tropis yang memiliki ciri-ciri curah hujan tinggi, terdapat hutan hujan tropis yang luas, sinar matahari sepanjang tahun, dan kelembapan udara yang tinggi. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan pada bumi. Indonesia berada di garis 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Akibatnya Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat meliputi Jawa, Sumatera, Madura, dan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Waktu Indonesia Tengah meliputi Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Sumatera, dan pulau kecil di sekitarnya. Serta waktu Indonesia Timur meliputi Kepulauan Maluku, Papua, Papua Barat, dan pulau kecil di sekitarnya. Nah, jadi teman-teman, kita harus bersyukur tinggal di negara Indonesia yang berada di wilayah tropis dengan sinar matahari selalu ada di sepanjang tahun dan memiliki suhu udara tidak ekstrim sehingga kita nyaman dalam melakukan kegiatan baik di dalam maupun di luar rumah. Letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan terletak pada 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan sebelah utara. Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Di sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Di sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik.
keuntungan letak geografis Indonesia. Yang pertama yaitu letak strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Yang kedua, memiliki beragam kebudayaan. Yang ketiga, memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Selain terdapat keuntungan dari letak geografis Indonesia, Indonesia juga mengalami kerugian dari letak geografis Indonesia. Yang pertama, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, misalnya pergaulan bebas, kesantunan, dan lain-lain. Yang kedua, rentan masuknya barang-barang terlarang seperti senjata api dan narkoba. Nah, teman-teman, kalian harus cerdas untuk mensikapi budaya yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di negara kita, yang harus kita tolak dan jauhi. Letak geologis Indonesia. Letak geologis adalah letak suatu daerah yang dilihat berdasarkan susunan atau struktur batuan pada tubuh bumi. Secara geologis, Indonesia dilalui dua jalur pegunungan muda yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, serta terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Indo-Australia. Akibat letak geologis tersebut, Indonesia kaya akan gunung api yang berpengaruh pada kesuburan tanah, kaya barang tambang, tetapi Indonesia juga rawan gempa bumi. Oleh karena itu, kita harus rajin belajar agar dapat mengolah sumber daya alam tersebut dengan bijak sehingga bermanfaat untuk negara Indonesia. Lalu, bagaimana dengan luas Indonesia? Selain letaknya yang strategis, Indonesia memiliki luas wilayah yang tergolong besar loh. Badan Informasi Geospasial menyebutkan wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.992.570 km persegi dan memiliki lautan seluas 3.257.483 km persegi. Jadi, lautan Indonesia lebih luas dari daratan. Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, maka luas wilayah Indonesia yang berupa daratan dan lautannya kurang lebih sama dengan Eropa atau hampir sama dengan Amerika Serikat atau Australia. Daratan Indonesia terdiri atas 13.466 pulau yang menjadikannya sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Banyaknya pulau tersebut membuat garis pantainya sangat besar, yaitu 99.030 km. Bentuk muka bumi. Dalam geografi, bentuk bumi disebut dengan relief rupa atau muka bumi. Ada dua bentuk relief permukaan bumi ya teman-teman, yaitu relief daratan dan relief dasar laut. Untuk relief daratan, Indonesia memiliki daratan rendah atau plains, seperti daratan rendah yang ada di pantai utara Jawa. Relief daratan juga berupa gunung. Banyak sekali gunung-gunung di Indonesia seperti Gunung Gede, Gunung Rinjani, Gunung Slamet, dan Gunung Merapi. Selain gunung, ada pegunungan. Pegunungan adalah rangkaian dari beberapa gunung dengan ketinggian yang berbeda-beda dan bentuknya lebih memanjang. Contoh wilayah pegunungan di Indonesia yaitu Maratus di Kalimantan, Pegunungan Jaya Wijaya di Papua, Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera. Relief daratan dapat berupa ngare atau canyon, yaitu lembah yang dalam dan sempit dengan lerengnya yang curam. Contohnya Ngarai Sianop di Sumatera Barat. Bentuk relief muka bumi dapat berupa relief dasar laut. Sama halnya di daratan ya teman-teman, di dasar laut juga ada perbukitan maupun gunung loh. Sedangkan relief permukaan laut meliputi dangkalan. Dangkalan atau paparan merupakan bentuk pantai yang melandai ke arah laut dengan kedalaman rata-rata sekitar 200 meter.
Contohnya adalah Laut Jawa, Selat Karimata, dan Laut Arafuru. Selain dangkalan, juga ada gunung laut. Gunung ini dimulai dari dasar laut, puncaknya menjulang hingga ke permukaan laut. Contohnya adalah Gunung Krakatau di Selat Sunda. Bentuk relief dasar laut dapat berupa palung laut. Palung laut adalah lembah yang sangat dalam dan memanjang di dasar laut serta memiliki lereng yang curam. Palung laut yang dimiliki Indonesia adalah Trok Sunda dengan kedalaman yaitu 7.450 meter. Letak geografis Indonesia berpengaruh terhadap keadaan alam. Pertama, Indonesia beriklim laut sebab wilayah Indonesia berupa kepulauan, sehingga banyak memperoleh pengaruh angin laut yang mendatangkan banyak hujan. Kedua, Indonesia memiliki iklim muson, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh angin muson yang berhembus setiap 6 bulan sekali dengan berganti arah mata angin. Hal ini yang menyebabkan Indonesia musim kemarau dan musim hujan. Namun, iklim di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor. Faktor yang pertama karena Indonesia terletak pada Khatulistiwa menyebabkan Indonesia beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata tinggi sepanjang tahun. Yang kedua yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lautan yang luas. Oleh karena itu, Indonesia beriklim laut dan inilah yang menyebabkan kelembapan udara yang tinggi sehingga curah hujan di Indonesia sangat tinggi. Yang ketiga yaitu letak Indonesia berada di dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, yang menyebabkan Indonesia beriklim muson. Iklim ini dipengaruhi oleh angin muson atau angin muson yang berganti setiap setengah tahun sekali. Sebagai negara kepulauan yang beriklim tropis, Indonesia memiliki posisi yang strategis, khususnya dalam lingkungan hidup di dunia. Indonesia adalah pemilik hutan hujan tropis yang terluas ketiga di dunia setelah Brasil dan Kongo. Dari segi spesies tumbuhan atau flora, Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa. Diperkirakan bahwa seluruh dunia terdapat sekitar 2 juta spesies tumbuhan yang tentunya sudah dikenali ya. Dari seluruh spesies yang dikenali, 60% diantaranya terdapat di Indonesia loh. Wow, melimpah juga ya untuk floranya di Indonesia. Selain memiliki kekayaan flora, Indonesia memiliki keunikan fauna. Di Indonesia hampir 300.000 jenis spesies. Jumlah tersebut ada 17% dari total jenis fauna di seluruh dunia. Bahkan untuk spesies primata saja, Indonesia memiliki setidaknya 36 spesies. Sebaran fauna di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu fauna wilayah barat, tengah, dan timur. Garis yang memisahkan antara tengah dan barat adalah garis Wallace, dan yang memisahkan antara bagian tengah dan timur adalah garis Weber. Fauna yang berada di bagian barat bertipe asiatis seperti orangutan, kijang, gajah, banteng, siamang, merak, buaya, dan pesung. Sedangkan fauna bagian timur bertipe australiatis. Fauna yang berada di daerah ini meliputi burung kasuari, kakak tua, kuskus, dan musang berkantung. Sedangkan fauna yang ada di tengah adalah tipe peralihan. Fauna di daerah ini meliputi burung maleo, anoa, biawak, babi rusa, dan komodo. Itulah kekayaan alam Indonesia baik dari flora, fauna yang harus kita jaga ya. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.